Bayangkan, di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah, ada seorang wanita yang tampak sempurna di mata semua orang. Namun, di balik seragam krem yang ia kenakan setiap hari, tersembunyi ambisi dan kelicikan yang tak pernah diduga siapapun. Malam-malamnya dipenuhi bisikan dosa, siang harinya dihiasi senyum palsu. Satu demi satu, orang-orang terdekatnya menjadi korban pengkhianatan, hingga akhirnya hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Inilah kisah tentang kejatuhan, penyesalan, dan azab paling perih yang menanti di ujung jalan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Mari sebarkan kisah ini, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Pagi itu, mentari baru saja menembus jendela kaca kantor pemerintahan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Rini, wanita berusia 35 tahun dengan wajah oval dan kulit sawo matang, melangkah mantap mengenakan seragam PNS krem yang selalu rapi. Di balik senyumnya yang manis, tersimpan ambisi membara. Ia ingin menjadi kepala bagian, apapun caranya. Setiap pagi, Rini selalu datang lebih awal dari pegawai lain. Ia menyapa Pak Hasan, atasannya yang berwajah tegas dan berkumis, dengan ramah. Namun, di balik sapaan itu, Rini menyusun strategi. Ia tahu, untuk naik jabatan, ia harus menyingkirkan pesaing, termasuk sahabatnya sendiri, Sari. Sari, wanita berhijab biru dengan kulit kuning langsat dan wajah bulat, adalah sosok yang jujur dan penyabar. Ia sering membantu Rini, bahkan rela lembur demi menyelesaikan pekerjaan bersama. Namun, Rini melihat Sari sebagai ancaman. Ia mulai mencari-cari kesalahan Sari, mencatat setiap kekeliruan kecil, dan diam-diam melaporkannya ke Pak Hasan. Di rumah, Rini tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu Rini selalu mengingatkan agar Rini bekerja dengan jujur dan tidak mengkhianati amanah. Namun, nasihat itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rini lebih sibuk memikirkan cara-cara licik untuk mempercepat karirnya. Suaminya, Arif, seorang pria berwajah lonjong dan kulit putih, mulai merasa ada yang berubah dari istrinya. Rini semakin jarang pulang tepat waktu, sering membawa pekerjaan ke rumah, dan lebih sering bicara soal jabatan daripada keluarga. Namun, Arif memilih diam, berharap istrinya akan kembali seperti dulu. Hari-hari berlalu, Rini semakin lihai memainkan peran. Ia pura-pura peduli pada rekan kerja, namun di belakang, ia menusuk mereka dengan fitnah dan laporan palsu. Ia bahkan tak segan memanipulasi data agar terlihat paling berprestasi di mata atasan. Di balik seragam krem yang tampak mulia, Rini menyembunyikan ambisi dan kelicikan. Ia yakin, semua pengorbanan dan tipu dayanya akan terbayar dengan jabatan tinggi dan kekayaan. Namun, ia tak pernah tahu bahwa setiap langkah licik yang ia ambil perlahan menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Hari-hari di kantor pemerintahan itu semakin terasa panas dan penuh tekanan. Rini, dengan seragam PNS krem yang selalu tampak rapi, mulai merasa posisinya terancam. Kabar beredar bahwa Sari, sahabat yang selama ini selalu membantunya, akan diajukan sebagai kandidat kepala bagian. Sari memang dikenal sebagai pegawai yang rajin, jujur,
dan selalu siap membantu siapapun. Banyak rekan kerja dan atasan menaruh simpati padanya. Namun, bagi Rini, ini adalah ancaman nyata yang harus segera disingkirkan. Setiap pagi, Rini memperhatikan gerak-gerik Sari. Ia mulai mencari-cari celah, mencatat setiap kesalahan kecil yang dilakukan Sari, bahkan yang sepele sekalipun. Rini menahan senyum setiap kali melihat Sari lembur sendirian, karena di benaknya sudah tersusun rencana licik untuk menjatuhkan sahabatnya itu. Suatu sore, saat kantor mulai sepi dan hanya suara kipas angin yang terdengar, Rini diam-diam masuk ke ruang kerja Sari. Ia membuka laci meja, mencari-cari dokumen penting yang berkaitan dengan proyek besar kantor. Dengan tangan cekatan, Rini menukar beberapa berkas asli dengan data yang sudah ia manipulasi sebelumnya. Ia tahu, jika dokumen itu ditemukan, Sari akan dianggap lalai dan tidak profesional. Rini menahan napas, memastikan tak ada yang melihat aksinya, lalu keluar ruangan dengan hati berdebar. Keesokan harinya, suasana kantor berubah tegang. Pak Hasan, atasan yang dikenal tegas, memanggil Sari ke ruangannya. Dengan wajah serius, Pak Hasan menunjukkan dokumen bermasalah itu. Sari terkejut, matanya membesar, ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Namun, bukti sudah di tangan Pak Hasan. Rini yang pura-pura prihatin, berdiri di luar ruangan, diam-diam tersenyum puas di balik pintu. Ia menikmati setiap detik penderitaan sahabatnya sendiri. Sari mencoba membela diri, menjelaskan bahwa ia selalu teliti dalam bekerja. Namun, suara hatinya mulai goyah. Ia merasa dikhianati, tapi tak tahu oleh siapa. Rini semakin lihai memainkan peran sebagai sahabat yang peduli, menawarkan bahu untuk bersandar, padahal dialah dalang di balik semua fitnah itu. Sari hanya bisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu, menahan rasa malu dan kecewa yang begitu dalam. Di rumah, Sari menangis di pelukan suaminya. Ia merasa dunia runtuh, reputasinya hancur, dan masa depannya di kantor terancam. Suaminya berusaha menenangkan, namun ia sendiri tak kuasa menahan air mata melihat istrinya terpuruk. Sari hanya bisa berdoa, memohon pada Allah agar kebenaran segera terungkap. Sementara itu, Rini semakin percaya diri. Ia yakin, satu langkah lagi menuju jabatan impian. Ia mulai membayangkan duduk di kursi kepala bagian, dihormati banyak orang, dan hidup dalam kemewahan. Namun, ia tak sadar, fitnah yang ia tabur perlahan menumbuhkan benih kehancuran dalam hidupnya sendiri. Setiap malam, Rini mulai dihantui mimpi buruk, melihat wajah Sari yang menangis dan meminta keadilan. Tapi ia selalu menepis firasat itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Fitnah yang Rini lakukan bukan hanya menghancurkan karir Sari, tapi juga merusak kepercayaan dan persahabatan yang selama ini mereka bangun. Di balik senyum kemenangan, hati Rini mulai digerogoti rasa bersalah yang perlahan tumbuh, meski ia berusaha menutupinya dengan ambisi dan kesombongan. Setelah Sari tersingkir dari kantor, Rini merasa jalannya menuju puncak semakin terbuka lebar. Namun, ambisinya tak berhenti di situ. Ia mulai berani menerima suap dari kontraktor yang ingin memenangkan tender proyek pemerintah. Setiap kali ada amplop tebal yang berpindah tangan, jantung Rini berdegup kencang, tapi ia menahan senyum puas. Amplop-amplop itu ia simpan rapi di laci meja kerjanya,
seolah itu adalah hasil kerja keras dan prestasinya sendiri. Tak hanya itu, Rini juga memanipulasi data proyek. Ia mengubah angka-angka laporan agar terlihat sesuai target, padahal kenyataannya banyak pekerjaan yang tidak selesai. Ia bahkan memasukkan tanda tangan beberapa rekan kerja yang tidak tahu-menahu soal manipulasi itu. Semua dilakukan demi mempercepat kenaikan jabatan dan menambah pundi-pundi kekayaan. Setiap malam, Rini menghitung uang hasil suap dengan perasaan bangga, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Namun, di balik kelicikan itu, Pak Hasan mulai curiga. Ia melihat ada kejanggalan dalam laporan keuangan dan progres proyek yang tak sesuai kenyataan. Setiap kali menanyakan pada Rini, ia selalu mendapat jawaban meyakinkan. Rini memang pandai berkelit, membuat semua orang percaya pada kepiawaiannya. Tapi, kecurigaan Pak Hasan semakin besar, dan ia mulai diam-diam mengumpulkan bukti. Di rumah, Arif mulai merasakan perubahan besar pada istrinya. Rini semakin sering membawa uang dalam jumlah besar, namun selalu beralasan itu adalah bonus dari kantor. Arif yang polos hanya bisa percaya, meski hatinya mulai diliputi kegelisahan. Ia merindukan sosok istri yang dulu sederhana dan penuh kasih, bukan wanita yang kini sibuk mengejar kekayaan dan jabatan. Sementara itu, Sari yang sudah terpuruk akibat fitnah, hanya bisa berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran. Ia yakin, keadilan pasti akan datang, meski harus menunggu waktu yang lama. Rini, di sisi lain, semakin tenggelam dalam kubangan dosa, tanpa pernah merasa bersalah sedikit pun. Ia tak sadar, setiap langkah licik yang ia ambil, perlahan menjerat dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran. Malam itu, udara di rumah Rini terasa dingin dan berat. Arif duduk termenung di ruang tamu, menatap jam dinding yang terus berdetak. Sudah pukul 9 malam, tapi Rini belum juga pulang. Ketika akhirnya pintu terbuka, Rini masuk dengan wajah lelah, tanpa senyum, dan langsung menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun ke arah suaminya. Arif hanya bisa menarik napas panjang, menahan kecewa yang semakin menumpuk di dadanya. Arif mencoba bicara, menanyakan kabar dan alasan Rini pulang larut. Namun, Rini hanya menjawab singkat, bahkan terkesan acuh. Setiap kali Arif bertanya soal uang yang tiba-tiba bertambah di rumah, Rini selalu mengelak, menyalahkan beban kerja di kantor dan proyek yang menumpuk. Arif mulai curiga, tapi ia memilih menahan diri, takut pertengkaran akan memperburuk keadaan rumah tangga mereka. Hari-hari berikutnya, Rini semakin sibuk dengan urusan proyek dan laporan. Ia jarang mengangkat telepon dari ibunya yang sakit-sakitan. Ibu Rini hanya bisa menunggu di rumah, berharap putrinya pulang membawa kabar baik. Namun, Rini lebih sering menghabiskan waktu di luar, menikmati hasil suap dan manipulasi yang ia kumpulkan. Ia merasa hidupnya semakin mapan, tapi tak sadar bahwa keluarganya perlahan-lahan menjauh. Hubungan Rini dan Arif semakin renggang. Mereka jarang berbicara, bahkan makan bersama pun sudah menjadi hal langka. Arif merasa kehilangan istri yang dulu ia kenal, wanita sederhana yang penuh kasih dan perhatian. Kini, yang tersisa hanyalah bayang-bayang ambisi dan kekosongan. Rini tenggelam dalam dunia barunya, dunia yang penuh kemewahan semu dan kebohongan. Di sisi lain, Sari yang sudah dipecat dari kantor, mulai berjualan kecil-kecilan di pasar untuk menghidupi keluarganya.
ia tetap sabar dan tidak pernah menaruh dendam pada Rini. Setiap pagi, Sari bangun lebih awal, menyiapkan dagangan, dan berjuang demi anak-anaknya. Ia yakin Allah akan membalas setiap perbuatan, baik maupun buruk, dan ia memilih untuk tetap ikhlas menjalani hidup. Retaknya keluarga Rini menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Namun, Rini masih buta oleh ambisi, tak menyadari bahwa ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Setiap malam, Arif hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kemana perginya cinta dan kebahagiaan yang dulu pernah mereka miliki. Setelah dipecat secara tidak adil, Sari harus menelan pil pahit yang begitu berat. Ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan keluarganya. Suaminya hanya bekerja serabutan, penghasilan tak menentu, dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi. Namun, Sari tidak menyerah pada keadaan. Ia mulai berjualan gorengan di pasar tradisional, menahan malu demi menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Setiap pagi, sebelum subuh, Sari bangun dan menyiapkan adonan. Dengan tangan yang cekatan, ia menggoreng tempe, tahu, dan bakwan, lalu membungkusnya satu persatu. Ia membawa dagangan ke pasar dengan sepeda tua, menembus dinginnya pagi dan tatapan orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pegawai teladan. Banyak yang kini memandang rendah, bahkan ada yang mencibir di belakangnya. Namun, Sari tetap tegar. Ia yakin Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang sabar dan ikhlas. Di rumah, anak-anak Sari sering bertanya kenapa ibunya tidak lagi bekerja di kantor. Sari hanya menjawab dengan lembut, meminta mereka untuk tetap semangat dan rajin belajar. Suaminya pun berusaha menghibur, meski ia sendiri sering menangis diam-diam melihat istrinya berjuang sendirian. Setiap malam, Sari berdoa agar keluarganya diberi kekuatan dan rezeki yang halal. Sementara itu, Rini semakin menikmati hidup mewah. Ia membeli perhiasan, pakaian mahal, dan sering makan di restoran bersama teman-teman barunya. Ia sama sekali tidak peduli dengan nasib Sari, bahkan merasa puas telah menyingkirkan pesaingnya. Namun, di balik senyum kemenangan Rini, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Ia sering bermimpi buruk, melihat wajah Sari menangis dan meminta keadilan. Tapi Rini selalu mengabaikan firasat itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Kehidupan Sari yang terpuruk menjadi saksi bisu betapa kejamnya fitnah dan pengkhianatan. Namun, ia tetap percaya keadilan Allah pasti akan datang pada waktunya. Sari memilih untuk tetap berbuat baik, meski dunia seolah tak berpihak padanya. Ia yakin setiap air mata dan kesabaran akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih indah di kemudian hari. Waktu terus berjalan, dan suasana kantor pemerintahan berubah drastis. Pak Hasan, yang selama ini mempercayai Rini, mulai merasa ada yang tidak beres. Laporan proyek yang masuk seringkali tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan. Ia memutuskan untuk melakukan audit mendadak bersama timnya. Setiap dokumen diperiksa, data dibandingkan, dan aliran dana ditelusuri dengan teliti. Suasana kantor menjadi tegang, banyak pegawai gelisah, terutama Rini yang mulai merasa terpojok. Di tengah audit, salah satu staf menemukan dokumen yang telah dimanipulasi. Tanda tangan palsu, data yang tidak sesuai, dan bukti transfer uang ke rekening pribadi Rini mulai terkuak satu persatu.
Pak Hasan terkejut dan merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Ia memanggil Rini ke ruangannya, menanyakan semua kejanggalan itu dengan nada suara yang berat dan penuh kekecewaan. Namun, Rini tetap berkelit, berusaha menutupi kesalahannya dengan berbagai alasan, meski wajahnya mulai pucat dan tangannya gemetar. Kabar audit menyebar ke seluruh kantor. Rekan-rekan kerja yang dulu segan pada Rini mulai berani bersuara. Mereka menceritakan perlakuan buruk Rini, fitnah terhadap Sari, dan berbagai manipulasi yang pernah mereka alami. Perlahan, topeng Rini mulai terlepas. Ia tak lagi dipandang sebagai pegawai teladan, melainkan sebagai sumber masalah yang selama ini tersembunyi di balik seragam rapi dan senyum manisnya. Di rumah, Arif mendengar kabar dari temannya yang bekerja di kantor pemerintahan. Ia pulang dengan wajah muram, menatap Rini dengan tatapan penuh kecewa dan luka. Untuk pertama kalinya, Arif berani bertanya dengan tegas tentang semua uang dan perubahan sikap Rini. Namun, Rini hanya menangis, tak mampu berkata-kata. Ia merasa seluruh dunia mulai runtuh di hadapannya. Audit yang dilakukan Pak Hasan akhirnya membuahkan hasil. Semua bukti mengarah pada Rini sebagai pelaku utama suap dan manipulasi. Nama Rini mulai tercoreng, dan ia diancam akan dipecat serta diproses secara hukum. Hidup Rini yang selama ini tampak sempurna, perlahan runtuh di hadapan semua orang. Ia kini benar-benar sendirian, dihantui rasa takut, malu, dan penyesalan yang tak berujung. Di tengah badai masalah yang menimpa hidupnya, Rini menerima kabar dari tetangga bahwa ibunya jatuh sakit keras. Hatinya bergetar, namun gengsi dan amarah masih membalut langkahnya saat pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, ia mendapati ibunya terbaring lemah di atas ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus, dan napasnya tersengal. Aroma obat dan minyak kayu putih memenuhi kamar sederhana itu, menambah suasana pilu yang menusuk hati. Ibu Rini menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, penuh kasih dan harap. Dengan suara lirih, ia memegang tangan Rini, berbisik agar Rini kembali ke jalan yang benar, meninggalkan segala tipu daya dan kebohongan. Namun, Rini hanya diam. Hatinya penuh penyesalan, tapi mulutnya terkunci oleh ego dan rasa malu. Ia merasa semua masalah datang bersamaan, membuatnya hampir putus asa. Setiap malam, ia duduk di samping ibunya, menahan air mata, menyesali waktu yang selama ini ia sia-siakan demi ambisi dan kekayaan semu. Arif, yang selama ini sabar, akhirnya tak mampu lagi menahan kecewa. Ia memilih tidur di ruang tamu, meninggalkan Rini yang menangis sendirian di kamar. Hubungan mereka benar-benar retak, tak ada lagi kehangatan dan cinta seperti dulu. Arif merasa kehilangan istri yang dulu ia kenal, sementara Rini merasa semakin terasing di rumah sendiri. Setiap percakapan berubah menjadi pertengkaran kecil, dan rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi dan tangis. Sementara itu, Sari mendengar kabar tentang sakitnya Ibu Rini. Meski pernah disakiti, Sari tetap datang menjenguk. Ia membawa makanan dan obat-obatan, serta menguatkan hati Ibu Rini dengan doa dan kata-kata lembut. Ibu Rini menangis haru, merasa Sari lebih seperti anak sendiri dibanding Rini. Sari duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Ibu Rini, membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran, berharap Allah memberi kesembuhan dan ketenangan.
Rini hanya bisa menatap dari sudut ruangan, hatinya remuk melihat kebaikan Sari yang tulus. Ia ingin meminta maaf, namun lidahnya keluh. Setiap malam, ia dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. Di kantor, ia diasingkan, di rumah ia kehilangan cinta dan kepercayaan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa bersalah yang terus menghantui setiap malam. Rini mulai menyadari, semua yang ia kejar selama ini tak sebanding dengan kehilangan yang kini ia rasakan. Ia hanya bisa berdoa, berharap Allah masih membuka pintu ampunan untuknya dan keluarganya. Hari-hari Rini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setelah audit dan skandal di kantor, ia dijauhi oleh rekan-rekan kerja. Tak ada lagi yang mau duduk bersamanya saat makan siang, bahkan sekadar menyapa pun enggan. Rini merasa seperti hantu di tempat yang dulu ia kuasai dengan keangkuhan. Setiap langkahnya di lorong kantor diiringi bisik-bisik dan tatapan sinis. Ia benar-benar terasing, seolah dunia menutup pintu untuknya. Proyek-proyek yang pernah ia tangani mulai bermasalah. Banyak kontraktor menuntut karena pembayaran yang tidak sesuai, dan beberapa pekerjaan terbengkalai. Nama Rini semakin buruk di mata masyarakat. Ia dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Setiap kali menerima surat panggilan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan malam-malamnya diisi kecemasan yang tak kunjung reda. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, dihantui bayang-bayang dosa dan kesalahan masa lalu. Di rumah, Arif semakin menjauh. Ia mulai sering pulang larut, bahkan kadang menginap di rumah orang tuanya. Hubungan mereka benar-benar membeku. Ibu Rini semakin parah sakitnya, dan Rini tak mampu membayar biaya rumah sakit karena rekeningnya dibekukan. Semua harta yang dulu ia banggakan perlahan menghilang satu persatu. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat penuh kesedihan dan penyesalan. Sementara itu, Sari mulai bangkit dari keterpurukan. Usaha kecil-kecilan di pasar mulai berkembang. Banyak orang yang simpati dan membantu Sari karena tahu ia adalah korban fitnah. Sari tetap rendah hati, tak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Ia justru mendoakan Rini agar diberi hidayah dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidupnya. Rini mulai dihantui rasa bersalah. Ia sering bermimpi buruk, melihat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti. Setiap malam, ia menangis dalam kesendirian, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Namun, karma sudah mulai menagih janji. Semua kejahatan yang ia lakukan perlahan kembali menghantam dirinya sendiri. Rini mulai menyadari, tak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari pengkhianatan dan dosa. Ia hanya bisa menatap langit malam dari jendela kamarnya, memohon ampunan pada Allah, berharap masih ada secercah cahaya di ujung jalan gelap yang kini ia lalui. Hari itu, langit tampak mendung ketika Rini menerima surat penyitaan dari pengadilan. Seluruh harta benda, rumah, dan aset yang selama ini ia kumpulkan dengan penuh kebanggaan, kini harus diserahkan untuk membayar kerugian negara akibat perbuatannya. Ia hanya bisa menatap kosong saat petugas datang dan mengangkut barang-barang miliknya satu persatu. Suara pintu lemari dibuka, kursi diangkat, dan foto-foto keluarga yang dulu penuh kenangan kini tergeletak di lantai, menambah luka di hati Rini. Rumah yang dulu megah dan penuh tawa kini kosong melompong,
menyisakan dinding-dinding dingin dan kenangan pahit yang tak bisa dihapus waktu. Rini terpaksa menumpang di rumah kontrakan kecil bersama ibunya yang sakit. Setiap sudut rumah itu terasa sempit dan pengap, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Ibu Rini hanya bisa terbaring lemah, menahan sakit dan kesedihan melihat putrinya jatuh sedalam ini. Arif, yang selama ini berusaha bertahan, akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia tak sanggup lagi hidup dalam kebohongan dan kehancuran. Kepergian Arif membuat Rini benar-benar sendiri, tanpa keluarga, tanpa sahabat, dan tanpa harta. Setiap malam, ia hanya bisa menangis di sudut kamar, menyesali semua keputusan yang telah ia ambil. Di kantor, nama Rini dicoret dari daftar pegawai. Ia dipecat dengan tidak hormat, dan semua rekan kerja menjauh. Tak ada lagi yang peduli, bahkan sekadar menanyakan kabar pun tidak. Rini benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ia berjalan di jalanan kota kecil itu dengan kepala tertunduk, menahan malu dan tatapan sinis dari orang-orang yang dulu memujanya. Tak ada lagi yang tersisa selain penyesalan dan rasa hampa yang menusuk hati. Sementara itu, Sari justru semakin bahagia. Usahanya di pasar berkembang pesat, anak-anaknya bisa kembali sekolah, dan suaminya mendapat pekerjaan tetap. Sari tak pernah lupa bersyukur, meski pernah mengalami masa-masa sulit akibat fitnah Rini. Ia memilih untuk memaafkan dan mendoakan Rini, berharap sahabat lamanya itu bisa menemukan jalan kembali. Rini hanya bisa menangis setiap malam, menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan. Ia sadar, semua yang ia kejar selama ini hanyalah fata morgana. Kini, ia kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya sendiri. Setiap detik terasa berat, dan Rini mulai menyadari bahwa keadilan Allah benar-benar nyata. Ia hanya bisa berdoa, berharap masih ada kesempatan untuk menebus semua dosa dan kesalahan sebelum ajal menjemputnya. Hari-hari Rini kini diisi dengan kesepian yang menusuk dan kemiskinan yang mencekik. Setiap pagi, ia terbangun di rumah kontrakan sempit, dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah di ranjang tua, napasnya berat dan matanya sayu. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi harapan. Rini berjalan kaki ke pasar, menembus dinginnya pagi, hanya untuk membeli bahan makanan seadanya dengan uang receh yang tersisa. Ia menunduk setiap kali melewati tetangga, menahan malu saat mendengar bisik-bisik dan cibiran yang menusuk telinga. Ada yang sengaja menutup pintu, ada yang pura-pura tak melihat, seolah Rini adalah aib yang harus dijauhi. Setiap langkah terasa berat. Rini mencoba mencari pekerjaan, mengetuk pintu demi pintu, menawarkan tenaganya sebagai buruh cuci, penjaga warung, bahkan tukang sapu. Namun, tak ada yang mau menerima mantan pegawai yang namanya tercemar skandal korupsi. Ia hanya bisa mengandalkan belas kasihan dari orang-orang yang dulu pernah ia sakiti. Namun, kebanyakan dari mereka memilih menjauh, takut ikut terseret masalah. Rini menahan air mata, menelan pil pahit penolakan demi penolakan. Ia sadar, inilah buah dari perbuatannya sendiri. Ibu Rini semakin parah sakitnya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan batuknya tak kunjung reda. Rini tak mampu membayar biaya pengobatan, sehingga hanya bisa merawat ibunya dengan obat seadanya. Setiap malam, ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin,
memohon ampunan pada Allah atas semua dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Ia menangis dalam diam, menyesali setiap langkah kelicikan yang dulu ia anggap sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kini, kebahagiaan itu berubah menjadi penyesalan yang tak berujung. Sementara itu, Sari tetap datang menjenguk Ibu Rini. Ia membawa makanan dan obat, serta menguatkan hati Rini dengan nasihat dan doa. Meski pernah disakiti, Sari tetap menunjukkan kebaikan hati yang tulus. Ia duduk di samping Rini, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menenangkan hati yang gundah. Rini semakin menyesal, merasa tak pantas menerima kebaikan dari orang yang pernah ia hancurkan hidupnya. Setiap kali Sari pulang, Rini hanya bisa menatap punggungnya dengan mata basah, berharap suatu hari bisa membalas semua kebaikan itu. Azab kemiskinan benar-benar membuat Rini tersungkur. Ia kehilangan segalanya, bahkan harga diri dan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum ajal menjemput. Ia teringat masa-masa ketika ia masih memiliki segalanya, jabatan, harta, keluarga, dan sahabat. Kini, semua itu lenyap, digantikan oleh kesepian dan penyesalan yang membekas di hati. Rini belajar bahwa tak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari pengkhianatan dan dosa. Ia hanya bisa berharap masih ada secercah cahaya ampunan di ujung jalan gelap yang kini ia lalui. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah kontrakan Rini. Di dalam kamar yang remang, Rini duduk di samping ibunya yang semakin lemah. Suara hujan di luar seolah menjadi irama duka yang menambah berat beban di dadanya. Ibu Rini menggenggam tangan putrinya, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan sakit. "Nak, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Dunia ini hanya sementara, jangan korbankan segalanya demi keserakahan," bisik ibunya lirih. Rini menunduk, air matanya jatuh membasahi tangan ibunya. Ia menyesal sedalam-dalamnya. Semua yang ia kejar selama ini, jabatan, harta, dan gengsi, kini tak berarti apa-apa di hadapan kematian dan kehilangan. Beberapa hari kemudian, Ibu Rini menghembuskan napas terakhir. Rini memeluk tubuh ibunya yang dingin, menjerit dalam diam. Tak ada lagi tempat ia pulang, tak ada lagi pelukan hangat yang menenangkan. Ia menguburkan ibunya dengan air mata dan penyesalan yang tak berujung. Di pemakaman, hanya Sari dan beberapa tetangga yang hadir. Sari memeluk Rini, menahan tangis, berusaha menguatkan sahabatnya yang kini benar-benar sendiri. Allah masih sayang padamu, Rin. Selama kau mau bertaubat, pintu ampunannya selalu terbuka, bisik Sari lembut. Hari-hari berlalu, Rini hidup dalam kesendirian dan kemiskinan. Ia bekerja serabutan, membersihkan rumah orang, mencuci pakaian, dan kadang mengemis di pasar. Setiap malam, ia menangis di atas sajadah, memohon ampunan pada Allah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran, mencari ketenangan di tengah badai penyesalan. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia sakiti, janji-janji yang ia khianati, dan dosa-dosa yang menumpuk di pundaknya. Suatu malam, Rini bermimpi bertemu ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya tersenyum, memeluk Rini erat, dan berkata, "Allah Maha Pengampun, Nak."
Jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Rini terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Ia merasa sedikit lega, seolah beban di dadanya berkurang. Sejak saat itu, Rini bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai membantu orang-orang di sekitarnya, membagikan makanan pada anak yatim, dan meminta maaf pada mereka yang pernah ia sakiti. Perlahan, ia merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Namun, azab Allah tetap membekas dalam hidup Rini. Ia kehilangan segalanya, hidup dalam kemiskinan, dan menanggung penyesalan seumur hidup. Tapi ia belajar bahwa setiap dosa pasti ada balasannya, dan setiap penyesalan adalah jalan menuju taubat. Di akhir kisah, Rini duduk di masjid kecil, membaca ayat Al-Quran, dan meneteskan air mata. Ia membaca firman Allah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf 87. Rini menutup matanya, berharap ampunan dan rahmat Allah menyelimuti sisa hidupnya.